Jepang adalah salah satu negara yang pernah menjajah Indonesia selama 3,5 tahun. Sejak tahun 1942, tepatnya 11 Januari di daerah Tarakan, Kalimantan, Jepang berhasil mendarat dengan dalil akan membebaskan bangsa Indonesia dari penjajahan. Namun siapa sangka bahwasannya dampak dari penjajahan Jepang selama 3,5 tahun di Indonesia bertahan sampai sekarang. Apa saja dampak-dampaknya? Mari kita simak bersama-sama. Hai Sobat Cepat Saferian, saya Daniel Madur dari kelas 11A. Kali ini saya akan membahas tentang dampak kependudukan Jepang selama 3,5 tahun menjajah di Indonesia. Mungkin banyak yang tidak menyangka bahwasanya Jepang akan memberikan beberapa dampak positif terhadap Indonesia. Apa saja dampak positif tersebut? Yang pertama, diperbolehkannya bahasa Indonesia selama menjajah di Indonesia. Jepang melarang penggunaan bahasa Belanda atau segala hal yang berbau Belanda. Alasannya, Jepang berdalih ingin menghapus imperialisme Belanda di Indonesia. Dengan kebijakan itu, Indonesia cukup diuntungkan karena bahasa Indonesia diperbolehkan digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, bahasa Indonesia resmi menjadi bahasa nasional yang digunakan di berbagai daerah. Yang kedua, ditetapkannya jenjang sekolah. Pendudukan Jepang juga memberi dampak positif bagi Indonesia di bidang pendidikan. Jepang menghapus sistem pendidikan berdasarkan kelas sosial yang sebelumnya diterapkan Belanda. Kemudian, Jepang menerapkan sistem sekolah dengan 12 tingkatan yang setara untuk semua lapisan masyarakat. Jenjang sekolah bentukan Jepang itu terdiri dari sekolah dasar 6 tahun, sekolah menengah pertama 3 tahun, dan sekolah menengah atas 3 tahun. Latihan kemiliteran. Salah satu dampak positif yang dapat dirasakan Indonesia dari pendudukan Jepang adalah diberikannya latihan kemiliteran. Jepang memberikan latihan kemiliteran ini untuk rakyat Indonesia serta membentuk organisasi-organisasi militer dan semi-militer. Semua itu dilakukan Jepang dengan harapan mendapatkan tambahan pasukan sewaktu-waktu menghadapi serbuan sekutu. Meski begitu, latihan kemiliteran tersebut cukup menguntungkan Indonesia karena menjadi bekal kala menghadapi serangan tentara sekutu pada masa agresi militer atau perang pasca kemerdekaan. Selain itu, organisasi militer bentukan Jepang, peta atau pembelah tanah air juga menjadi cikal bakal berdirinya TNI. Lalu yang keempat, dibentuknya strata masyarakat hingga tingkat paling bawah. Jepang membentuk sistem sosial bernama Tonarigumi yang meliputi 10 keluarga dalam satu pemukiman. Dalam satu pedesaan atau perkampungan akan ada beberapa Tonarigumi. Sistem ini sebenarnya digunakan Jepang untuk mengawasi guna memata-matai aktivitas politik rakyat Indonesia. Meski demikian, sistem Tonarigumi pada akhirnya tetap berguna dalam mengatur strata masyarakat Indonesia hingga tingkat paling bawah. Sistem Tonarigumi masih diterapkan di Indonesia hingga kini yang kita kenal dengan istilah rukun tetangga atau RT. Lalu dampak positif yang kelima, didirikannya Kumiai untuk menggeruk hasil bumi Indonesia. Jepang membentuk Kumiai dengan dalih sebagai organisasi yang berguna dalam memenuhi kebutuhan pokok masyarakat. Meskipun dibentuk dengan niat buruk pada awalnya, Kumiai tetap membawa dampak positif bagi Indonesia karena kemudian berkembang menjadi sistem koperasi yang diterapkan hingga kini. Dampak negatif yang pertama adalah pemerintahan militer yang otoriter. Salah satu dampak negatif adalah pemerintahan militer Jepang yang otoriter, mengekang kebebasan berpendapat dan berorganisasi. Rakyat Indonesia mengalami keterbatasan hak-hak sipil selama periode ini. 2. Adanya kebijakan kerja paksa. Pendudukan Jepang menerapkan kebijakan kerja paksa atau Romusa yang memaksa banyak penduduk Indonesia untuk bekerja di berbagai proyek infrastruktur dengan kondisi yang sulit dan penuh risiko. 3. Dilibatkannya masyarakat Indonesia menjadi serdadu perang. Masyarakat Indonesia juga terlibat secara paksa sebagai serdadu perang dalam konflik Pasifik, menambah deretan korban dalam pertempuran yang melibatkan kekuatan sekutu dan Jepang. 4.
pelecehan dan kekerasan pada kaum wanita. Pendudukan Jepang juga meninggalkan trauma pada kaum wanita akibat pelecehan seksual dan kekerasan yang dialami selama periode tersebut, di mana kebanyakan pasukan dari tentara Jepang menggunakan wanita dari pribumi untuk dijadikan bahan seks. Lalu yang kelima, kemiskinan dan kelaparan. Ekonomi Indonesia mengalami tekanan berat selama pendudukan Jepang, mengakibatkan kemiskinan dan kelaparan di kalangan masyarakat. Secara keseluruhan, berbagai pendapat positif dan negatif pendudukan Jepang di Indonesia meninggalkan jejak yang kompleks. Meskipun membawa perubahan signifikan dalam beberapa aspek kehidupan masyarakat, terdapat pula penderitaan dan ketidakadilan yang diakibatkan oleh kebijakan pemerintah militer Jepang. Jadi teman-teman, itu saja materi yang bisa saya jelaskan. Harap semuanya bisa berguna untuk menambah wawasan teman-teman sekalian. Sekian dan terima kasih.